Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang jauh-jauh merantau ke negeri orang dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan membangun keluarga baru. Namun, alih-alih berhasil mencapai tujuannya, sang wanita malah harus menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan mendekam di balik jeruji besi karena terbukti telah mengeksekusi majikannya sendiri yang merupakan seorang lansia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan apa motif sang wanita melakukan hal keji tersebut? Jadi, begini kisahnya. Di kota Sydney, Australia, hiduplah seorang wanita berusia 38 tahun yang bernama Hani Papanicolaou atau yang lebih akrab disapa Hani. Hani ini merupakan seorang warga negara asli Indonesia yang telah lama tinggal di Australia. Namun, tidak ada informasi di media mengenai nama asli dari Hani ataupun dari daerah mana ia berasal. Tetapi dari yang diketahui, nama belakangnya yaitu Papanicolaou berasal dari nama suaminya yang bernama Nick Papanicolaou. Hani dan suaminya yaitu Nick bertemu di Indonesia ketika saat itu Nick sedang melakukan perjalanan bisnisnya di Indonesia. Ketika keduanya bertemu, saat itu usia Hani menginjak 34 tahun, sementara Nick sudah berusia 54 tahun, 20 tahun lebih tua dari Hani. Meskipun memiliki perbedaan usia yang sangat jauh, Hani dan Nick merasa saling cocok satu sama lain, dan mereka memilih untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun semakin dekat dan semakin akrab. Pada tahun 2008, Nick akhirnya memutuskan untuk menikahi Hani dan memboyong wanita itu untuk pulang bersamanya ke Australia. Kehidupan rumah tangga Hani dan Nick berlangsung dengan sangat harmonis dan bahagia. Dari pernikahannya itu, tak butuh waktu lama Hani dan Nick langsung dikaruniai oleh seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Suami dari Hani yaitu Nick bekerja di industri telekomunikasi, sehingga dapat dikatakan kehidupannya cukup makmur dengan penghasilan suaminya itu. Namun di sekitar tahun 2017, entah apa alasannya Hani memilih untuk bekerja juga dan ia ingin menghasilkan uangnya sendiri. Kala itu, Hani menemukan pekerjaan sebagai seorang pembantu di sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang wanita yang sudah cukup tua namun kaya raya yang bernama Marjorie Wells. Diketahui saat Hani bekerja di rumahnya, Marjorie ini telah berusia 90 tahun. Marjorie memiliki dua orang putri yang bernama Angela McLeod dan juga Elizabeth Wells. Namun, karena kedua putrinya itu telah tumbuh dewasa, mereka pun memilih untuk membangun kehidupannya sendiri. Dan mereka meninggalkan ibunya yang sudah tua tinggal sendirian di rumah. Untuk itulah, Marjorie memerlukan Hani untuk mengurus seluruh kebutuhan rumahnya. Ketika Hani mulai bekerja di rumah Marjorie, wanita itu langsung menyukai Hani. Hani memiliki sikap yang cukup menyenangkan, parasnya juga cantik, dan cara bekerjanya yang cekatan juga berhasil mencuri hati Marjorie sebagai majikannya. Bahkan, saking sukanya Marjorie kepada Hani, berkali-kali wanita tua itu menceritakan tentang kecantikan Hani kepada putri-putrinya, dan ia juga berkata bahwa dirinya dan Hani sudah mulai akrab. Selain itu, Hani pernah memperkenalkan buah hatinya kepada Marjorie, dan saat itu Marjorie menghadiahkan buah hati Hani dengan uang senilai $50 atau sekitar Rp514.000. Terlihat seperti seorang nenek yang memberikan uang saku kepada cucunya. Singkat cerita, di akhir tahun 2018, berbagai malapetaka menimpa Hani dan keluarganya secara mendadak. Saat itu, suaminya yaitu Nick tiba-tiba saja di-PHK dari pekerjaannya, entah apa alasannya. Kemudian, tak lama setelah itu, pada bulan Oktober 2018, Hani yang ternyata sedang mengandung buah hati keduanya harus melahirkan secara prematur. Ditimpa dengan banyaknya masalah, keluarga Hani pun mengalami krisis finansial yang cukup drastis.
Permasalahan itu pun kemudian berdampak fatal pada kondisi mental Hani. Wanita itu sangat tertekan dan mengalami depresi yang dipendamnya secara sendiri. Diam-diam Hani mengkonsumsi obat penenang untuk menekan pikiran-pikiran negatif di kepalanya. Lalu, ketika obat-obat itu tak lagi mampu menekan rasa gelisahnya, Hani pun akhirnya mencari pelarian lain. Sejak saat itu, Hani mulai sering mengunjungi klub-klub malam yang ada di Australia. Beberapa kali menongkrong di tempat seperti itu, Hani pun kemudian mulai tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan cara berjudi. Saat itu Hani melakukan perjudian dengan menggunakan mesin poker. Sebelum bermain, Hani meminjam uang suaminya sebesar $200 atau sekitar 2 juta rupiah. Dan kala itu, suaminya pun meminjamkannya karena Hani berjanji akan mengembalikannya dalam sehari. Dan benar saja, kala itu Hani mengembalikannya dalam sehari karena saat itu ia sedang menang berjudi. Setelah berulang kali bermain judi, Hani pun jadi ketagihan untuk mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Namun, sayangnya keberuntungan tak selalu berpihak kepada Hani, sehingga Hani pun tak selalu menang dan harus mencari cara untuk mengganti uang yang dipinjamnya kepada suaminya. Lama-kelamaan, Hani mulai kecanduan terhadap judi. Setiap kali dirinya pusing ataupun depresi, Hani selalu melarikan diri dengan datang ke tempat perjudian. Baginya, perjudian itu bisa membuat dirinya lebih tenang. Hingga suatu hari, tepatnya pada jam dini hari di tanggal 2 Januari 2019, Hani baru tidur selama 4 jam karena harus mengurus buah hatinya yang baru lahir dan saat itu ia sedang merasa gelisah serta kepanasan. Diketahui kala itu AC di rumahnya memang sedang rusak dan mereka belum memiliki uang untuk memperbaikinya. Ketika terus merasa gerah dan pusing, Hani pun akhirnya memilih untuk mengambil kunci mobil suaminya dan berkendara menuju sebuah klub malam yang bernama RSL Canterbury yang terletak di Hardstone Park, Sydney. Saat sampai di tempat itu, Hani pun langsung menuju mesin poker untuk berjudi. Dan tanpa sadar, saat itu ia menghabiskan uang hingga $430 atau sekitar 4,4 juta dalam rupiah. Lalu, Hani baru menyadari kebodohannya itu begitu dirinya pergi ke ATM. Saat itu ia melihat isi saldonya yang tersisa di kartunya hanyalah sebesar $11 atau sekitar 121.000 dalam rupiah. Melihat angka saldonya yang tersisa sedikit, Hani pun seketika langsung panik. Di tengah kepanikannya itu, Hani mulai berpikir keras untuk mengembalikan uang yang telah hilang di mesin slot yang ia gunakan. Kemudian lama berpikir, dirinya pun teringat akan suatu hal, bahwa sebelum dirinya meminta cuti untuk melahirkan kepada majikannya tersebut ternyata baru saja mendapatkan uang tunai sebesar $8 juta atau sekitar 82 miliar dalam rupiah. Uang tersebut didapatkannya dari hasil penjualan properti miliknya. Tak hanya itu, Hani juga teringat bahwa Marjorie sempat berkata kepadanya bahwa di bulan Januari dirinya akan pergi berlibur untuk menikmati masa tuanya. Setelah mengingat hal itu, rencana jahatnya pun mulai terbesit di pikiran Hani. Tanpa berpikir lama, pada pukul 9 pagi Hani pun langsung mengendarai mobilnya menuju rumah Marjorie, yaitu majikannya. Rumah Marjorie tersebut terletak di daerah Asbury yang dimana wilayah itu di pinggiran barat Sydney, Australia. Diketahui, komplek perumahan Marjorie adalah komplek perumahan elit yang dikelilingi oleh berbagai perangkat keamanan. Namun, karena Hani sudah dikenal sebagai pekerja di rumah Marjorie, Hani pun berhasil masuk dengan mulus tanpa dicurigai oleh petugas keamanan sama sekali. Ketika sampai di area rumah Marjorie, ia pun langsung menghentikan mobilnya di halaman belakang dan memilih melompati pagar karena saat itu ia mengira Marjorie sedang tak ada di rumah. Setelah berhasil melewati pagar, Hani pun menyelinap masuk melewati dapur belakang. Namun, baru saja kakinya melangkah masuk, Hani langsung dikejutkan dengan keberadaan Marjorie yang ternyata belum pergi saat itu. Begitu melihat Hani, Marjorie sendiri sebenarnya sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Hani. Marjorie tampak menyambut Hani dan menyapanya dengan ramah kala itu. Tetapi, alih-alih membalas sapaan dari Marjorie, Hani yang kala itu terkejut dan panik malah mengambil tongkat yang ada di tangan wanita tua itu.
Dan kemudian, dengan tega Hani langsung menyerang Marjorie secara berkali-kali dengan menggunakan tongkat itu. Saking kuatnya serangan dari Hani, tongkat itu bahkan sampai patah ketika ia memukuli Marjorie. Setelah tongkat itu patah, bukannya berhenti, Hani malah mengambil berbagai peralatan makanan di dapur dan melemparkannya ke arah Marjorie. Teriakan kesakitan dari Marjorie memenuhi seisi ruangan, dan tubuh rentanya telah penuh dengan luka dan cairan merah akibat serangan dari Hani. Di tengah serangan bertubi-tubi itu, Marjorie ternyata teringat bahwa dirinya menggunakan kalung alarm medis. Wanita tua itu langsung memencet kalung itu dan meminta bantuan dari sana. Mendengar suara nyaring dari alarm tersebut, Hani seketika langsung panik. Kemudian, Hani yang panik pun langsung mengambil sebilah pisau dari laci dapur, dan ia langsung mengayunkannya ke arah Marjorie. Setelah melihat Marjorie terkapar dan bersimbah cairan merah, Hani yang semakin panik pun langsung bergerak ke arah kamar Marjorie dan mencari uang milik Marjorie di sana. Frustasi karena tak menemukan apa-apa di sana, Hani pun hanya mengambil sebuah kain putih dari rumah itu untuk membungkus senjata tajam yang digunakannya dalam menyerang Marjorie. Kemudian, karena merasa harus segera pergi dari rumah itu sebelum petugas medis sampai karena alarm milik Marjorie, Hani pun mematikan lampu rumah itu dan membuang senjatanya ke tong sampah. Dan ia langsung kabur dengan terburu-buru tanpa membawa apapun. Tak lama setelah Hani kabur dari rumah Marjorie, petugas medis pun langsung datang ke rumah wanita itu untuk memastikan keadaan Marjorie yang meminta bantuan sebelumnya. Ketika mereka sampai di sana, para petugas medis itu pun langsung kebingungan dengan keadaan rumah yang sangat gelap. Mereka langsung menyalakan lampu di rumah itu satu persatu. Dan kemudian ketika mereka sampai di dapur, pemandangan yang tersaji di depan mereka pun sangatlah menyayat hati. Di sana, terlihat Marjorie telah terkapar tak berdaya dan berlumuran cairan merah di depan kulkas dapurnya sendiri. Adapun di sekitarnya, pecahan keramik berserakan di mana-mana. Para petugas medis langsung bertindak cepat. Mereka langsung memberikan pertolongan pertama kepada Marjorie yang ternyata masih hidup di saat itu. Dan mereka juga langsung memanggil pihak kepolisian untuk melaporkan penyerangan yang terjadi di rumah itu. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung datang ke lokasi kejadian dan memulai investigasi serta penyelidikan. Melalui CCTV dan sidik jari yang ditemukan di beberapa tempat, termasuk lemari-lemari di kamar Marjorie, polisi pun berhasil mengidentifikasi Hani dalam waktu singkat. Mereka langsung mencoba melacak pergerakan dari Hani. Di sisi lain, Hani yang telah melakukan aksi kejinya kepada Marjorie, ia menjalankan mobilnya dengan arah yang tak menentu. Ketika itu, Hani berusaha menghubungi sahabatnya untuk meminta bantuan. Namun, kala itu sahabatnya tidak menjawab panggilan dari Hani. Merasa pasrah sekaligus frustasi, Hani kemudian mengirimkan pesan kepada suaminya yang berisi kurang lebih seperti ini. "Sayang, tolong, hidupku bakal berakhir. Aku rasa ini yang terbaik buatku. Kamu mungkin gak akan percaya lagi sama aku. Tapi tolong, aku lebih baik meninggal. Tolong jaga putra-putri kita. Aku udah nyerah sama hidup ini. Maafin aku ya." Kira-kira begitu isi pesan dari Hani. Suaminya yaitu Nick menerima pesan seperti itu. Ia pun mencoba menghubungi Hani dan menanyakan di mana wanita itu berada. Tetapi Hani malah menolak memberitahu posisinya dan memilih untuk mematikan teleponnya. Tak lama setelah itu, polisi langsung menghubungi Nick selaku suami dari Hani. Saat itu, Nick pun bersedia untuk membantu polisi dengan memberikan akses kepada mereka untuk melacak Hani. Dan akhirnya, Hani pun berhasil ditangkap di hari kejadian ketika dirinya masih dalam pelarian menggunakan mobil. Sementara itu di sisi lain, Marjorie yang berhasil diselamatkan di hari kejadian, keadaannya sangatlah parah ketika dibawa ke rumah sakit. Diketahui wanita yang sudah tua itu memiliki 7 luka akibat senjata tajam yang terkena di tubuhnya. Luka tersebut mengakibatkan beberapa organ miliknya cedera dengan sangat parah. Tak hanya itu, Marjorie juga mengalami beberapa patah tulang di sekitar wajahnya yang membuatnya harus menjalani operasi lebih lanjut. Setelah ditangani dan melalui perawatan insentif di rumah sakit, Marjorie ternyata sempat tersadar kala itu dan ia langsung menjelaskan kepada polisi mengenai tragedi yang terjadi kepadanya. Ia juga menyebutkan nama Hani sebagai pelaku dari penyerangan itu.
Namun, sangat disayangkan, Marjorie hanya bertahan di rumah sakit selama 6 minggu sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Sementara itu di kantor polisi, Hani mencoba membalik cerita dengan mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan tak sadar ketika menyerang Marjorie. Hani juga menyebutkan bahwa tindakannya itu hanyalah bentuk pertahanan diri karena Marjorie terlebih dahulu menuduhnya mencuri uang $50 dan ia mengaku ia ditodong oleh Marjorie dengan sebuah pisau. Berkali-kali Hani hanya menjawab pertanyaan dari petugas dengan jawaban tidak tahu ataupun tidak ingat agar membuat kesan bahwa dirinya tak sadar atas apa yang telah diperbuatnya. Meskipun Hani mencoba untuk membela diri, tetapi segala bukti yang kuat telah mengarah kepadanya. Setelah diinterogasi, Hani pun menjalani tes kejiwaan untuk menentukan apakah ia memiliki permasalahan mental. Beberapa hari berikutnya hasil tes pun keluar, dan dalam laporannya, Hani memang dinyatakan memiliki gejala depresi dan gangguan panik. Meskipun begitu, Hani dinyatakan tetap layak naik ke pengadilan karena masalah kesehatan mental yang dialaminya seharusnya tak mempengaruhi kesadarannya ataupun ingatannya. Pada Mei 2019, persidangan atas kasus ini pun langsung dilaksanakan dan Hani akhirnya dijatuhkan hukuman selama 22 tahun penjara dengan minimal pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Mendengar putusan itu, Hani hanya mampu menatap lantai pengadilan dan menangis terisak-isak. Hani sempat memohon keringanan agar dirinya dapat menyusui putranya yang baru berusia 3 bulan dan mengasuh putrinya yang berusia 9 tahun untuk terakhir kalinya sebelum dirinya menghabiskan waktu di penjara. Namun, dengan tegas hakim menolak permohonan Hani dengan pertimbangan saat itu Hani tidak dalam kondisi emosional yang stabil untuk merawat kedua buah hatinya. Dalam pernyataan tertulis kepada pengadilan, Hani menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Marjorie. Dan dalam surat itu juga, ia menyampaikan bahwa Marjorie adalah wanita yang sangat cantik dan selalu baik kepadanya. Dan tak hanya itu, Hani juga menunjukkan penyesalannya melalui surat itu dengan mengatakan bahwa jika saja dirinya bisa memutar waktu kembali, ia pasti akan mengubah semua yang telah terjadi di hari itu. Kemudian di akhir suratnya, Hani pun menyampaikan bahwa dirinya akan selalu mengenang kebaikan Marjorie dan akan memohon ampun kepada Tuhan setiap harinya. Putri Marjorie sendiri meskipun berat menerima kepergian ibu mereka mengaku sangat puas dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Bagi mereka, Marjorie adalah wanita sekaligus ibu yang sangat hebat. Di sepanjang hidupnya, Marjorie selalu berusaha berbuat baik dan selalu mencapai semua yang diinginkannya dengan kerja keras. Pengkhianatan Hani kepada ibu mereka jelas merupakan sebuah perilaku yang sudah sangat fatal dan keterlaluan. Maka dari itu, seberapapun kerasnya Hani memohon dan meminta maaf kepada mereka, hal itu hanyalah sia-sia belaka. Karena luka itu tertinggal selamanya di hati Angela maupun Elizabeth.